Semua yang diomongin itu pengacara, buktikan dia. Jangan bilang ini untuk dan atas nama klien saya. Bohong. Kita buktikan nanti. Apalagi mau tahu, kenapa saya bikin tembok? Orang tua renta 88 tahun digunakan oleh manusia ini. Saya tidak akan berhenti. Saya akan laporkan dia kemana saja. Apalagi? Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan berita-berita viral dan yang sedang dibicarakan di ranah publik oleh para tokoh publik dan selebritas tanah air, karena dengan berita mereka akan tetap eksis di ranah media. Kali ini kita tetap akan membahas kabar terbaru dari perseteruan antara Hotma Sitompul dengan Hotman Paris soal kasus dari perceraian istrinya, yakni Desiree Tarigan dengan Hotma Sitompul yang membawa masalah sengketa tanah. Dan kemarin malam Hotma Sitompul akhirnya buka suara dan mengecam keras Hotman Paris Hutapea yang menurutnya tidak punya etika karena telah membawa-bawa mertuanya. Lantas Hotma Sitompul kemudian mengancam Hotman Paris akan mengejar dan memperkarakannya dari segi hukum karena dia memang merupakan pengacara yang juga tidak kaleng-kaleng di negeri ini. Dia sangat kesal dan marah saat dia banyak dituduh oleh sindiran-sindiran dari Hotman Paris. Namun seakan tidak gentar dengan hal itu, Hotman Paris pun menjawab melalui akun Instagramnya. Bahkan dia sambil makan. Sepertinya dia tidak gentar sama sekali dengan gertakan dari Hotman Sitompul. Nah, bagaimanakah kisahnya? Apa yang terjadi? Dan bagaimana jawaban Hotman Paris Hutapea terhadap serangan dari Hotma Sitompul? Yuk ikuti video ini, like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, seperti kita tahu bahwa kemarin malam Hotma Sitompul bersama sekian banyak pengacaranya menggelar jumpa pers di hadapan wartawan. Dia mengatakan bahwasannya dia semua punya bukti semua apa yang dia katakan dan dia tidak takut untuk berurusan dengan Hotman Paris Hutapea. Bahkan banyak sindiran-sindiran yang dikemukakan kepada Hotman Paris Hutapea. Bahkan dia mengaku akan mengejar Hotman Paris Hutapea kemanapun karena dia merasa sakit hati. Karena pihak sana, lawyer yang katanya lawyer, yang seharusnya tahu etika, itu tidak membawa-bawa mertua saya yang saya cintai selama 22 tahun. Saya yang urus mertua saya itu. Saya tahu betul bagaimana mertua saya itu. Dia sudah tua, sudah 88 tahun. Cuman saya yang dia kenal. Kalau datang teman saya, 5 menit tanya siapa kau? Datang lagi 5 menit siapa kau? Kok bisa dibawa? Mau diseret-seret ke pengadilan untuk menaikkan yang namanya manusia pengacara itu? Saya tidak bisa diam. Lihatlah, 22 tahun saya urus dia. Coba saya mau lihat siapa yang berani membantah. Nanti saya kasih 20 pembantu saya. Bagaimana saya setiap pagi, setiap sore menemani mertua saya itu. Hancur hati saya dipakai sama manusia itu untuk mau naikin itu. Kasihan orang tua. Saya punya video, punya bukti semua. Nah, itulah salah satu alasan Hotma Sitompul marah kepada Hotman Paris karena dia membawa-bawa mertua dari Hotma Sitompul yang sudah berusia 88 tahun. Bahkan Hotma Sitompul mengatakan bahwa Hotman Paris itu kejam. Hanya untuk menaikkan dirinya, dia sampai membawa-bawa orang tua yang 88 tahun. Dan Hotma Sitompul yakin bahwa tidak ada surat kuasa dari mertuanya kepada Hotma Sitompul. Menandatangani surat kuasa. Saya melihat kejam orang itu. Orang tua 88 tahun diperlakukan begitu. Saya heran. Oh, anaknya membiarkan. Sungguh heran. Di mana kecil
Lebih lanjut, Hotma juga menyatakan bahwa dia sampai keluar untuk menggelar konferensi pers turun gunung sendiri ini karena kecintaan dia kepada mertuanya yang dia rawat selama 20 tahun. Dan dia juga membeberkan bagaimana fakta yang sebenarnya soal rumah dan tanah yang dia pagari. Karena jengkel itu, Hotma akan menuntut Hotman Paris kemanapun dia pergi. Begitu ancaman dari Hotma Sitompul. Karena dia tidak mungkin akan melaporkan balik mertuanya yang sudah 88 tahun itu. Saya mau keluar ini semata-mata karena mertua saya yang saya sayangi diperlakukan seperti ini. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Kalau dia bilang saya mengambil tanahnya, buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat ukur dulu. Ya, secara hukum, kalau dia laporkan saya, mertua saya yang sudah usul itu, masa saya mesti lapor balik? Supaya kalian tahu ya, ini tanah bersebelahan. Satu, saya ada kolam renang di tanah saya. Sekarang dia bilang saya membangun tembok di tanah dia. Buktikanlah. Satu. Kedua, kalau saya ambil tanahnya 1 meter kepanjang, ada tanah saya di tanah ribu itu 4 meter ke sana. Masa saya mau lapor balik? Pada waktu itu semua diberikan. Dia berikan ke saya berikan ke dia. Dipergunakan hal ini, seorang tua renta 88 tahun digunakan oleh manusia ini. Saya tidak akan berhenti, saya akan laporkan dia kemana saja. Menanggapi ancaman dari Hotma Sitompul dengan banyaknya pengacara yang berada di belakangnya itu, Hotman Paris Hutapea ternyata santai. Dia malah makan-makan sambil nonton TV. Dia mengaku tidak takut karena dia single fighter. Karena dia biasa sudah untuk berjuang sendiri mengalahkan banyak pengacara. Begitu kata Hotman Paris. Don't worry, sudah 36 tahun saya fight dalam bidang hukum. Kalau ya kamu yakin kau benar, go ahead, siapapun kita lawan. Oke, gitu. Orang pada ribut-ribut, saya malah santai di sini. Makan ini tidak nih, makan ayam garam, ya. The Lone Ranger single fighter, tidak takut. Salam Hotman Paris. Tak lupa juga Hotman Paris membeber pengalamannya serta profilnya sebagai pengacara yang sudah berkelas internasional. Jadi dia mengatakan itu bahwa jangan khawatir Ibu Desi dan para fans Hotman Paris dengan ancaman dari Hotma Sitompul. Halo fans Hotman Paris dan juga klien saya Ibu Desi Tarigan. Ini lihat nih, istri saya itu notaris PPAT, berkarir. Tapi kalau tiba waktunya makan, tadi istri saya yang masak ini, dimasakin ayam, ada opor nih, ya. Enaknya lagi tau gak? Kalau aku minta makan di tempat tidur, istri saya yang ngantar ke tempat tidur nih, ya. Tuh kan, aku cowok yang berbahagia kan. Ibu Desi, jangan khawatir. Hotman itu selalu single fighter melawan, membela klien. Hotman itu selalu single fighter melawan musuh, membela klien. Saya pernah mewakili klien melawan 90 perusahaan di berbagai negara dan pengacaranya puluhan, tetap saya single fighter. Don't worry, ya. Kalau kamu hukumnya kuat, apa yang dikhawatirkan?